Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Dialah yang layak dipuji, layak disembah selain Kau. Oh, selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang kuingini di bumi, yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang kuingini di bumi, yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Puji Tuhan, mari kita berdoa kepada Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami telah mendengar pujian yang dinaikkan agar menjadi satu dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Kami akan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan.
biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Engkau urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan, supaya firman ini menjadi berkat buat kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar renungan firman-Mu pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau hari ini kita kembali ingin mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema panggilan gereja untuk bersaksi. Di mana gereja yang bersaksi adalah gereja yang mewujudkan dalam tindakan hidup. Ya, tindakan hidup saudara dan saya harus menjadi saksi Tuhan. Bahkan kita ambil tema di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 yang sudah tidak asing lagi, kita akan baca. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan bahwa renungan firman Tuhan pada pagi hari ini tentang bersaksi. Kalau kita tahu arti daripada bersaksi, sebenarnya sederhana saudara, yaitu bersaksi memiliki arti mengulang atau menceritakan ulang pernyataan mengenai apa yang sudah terjadi. Kalau kita lihat dari secara sederhana, bersaksi artinya bercerita pada orang lain tentang kebaikan Tuhan yang telah kita alami. Bukan menceritakan pengalaman orang lain, kecuali kita berada saat orang lain mengalami berkat dari Tuhan. Ya, tentu tujuan bersaksi bagaimana kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan yang kita alami. Memberikan sukacita harapan baru. Dan menguatkan iman, percaya kita kepada Tuhan. Pendengar bisa mengenal Allah dengan lebih baik. Dan bahkan memuliakan Tuhan melalui cerita pengalaman kita. Dan bersaksi bisa menjelaskan bagaimana Tuhan memberkati saudara dan saya. Kalau kita melihat dalam Kisah Rasul 20 ayat 21 katakan, aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kalau kita tahu bagaimana kita menjadi saksi. Dan tema firman Allah panggilan gereja untuk kita bersaksi. Kalau kita mengerti tentang gereja, gereja sudah berada dalam rencana kekal Tuhan Allah. Oleh karena itu gereja bukanlah sekedar gedung, bukan organisasi, juga bukan administratif. Tapi gereja adalah tubuh Kristus, umat Allah. Dan gereja adalah bangsa yang kudus dan imamat rajani. Serta gereja adalah merupakan garam dunia, terang dunia. Dan gereja adalah saksi Kristus di dunia. Bahkan Martin Luther yang kita kenal, di mana dia katakan gereja adalah persekutuan spiritual dari orang-orang yang percaya kepada Kristus. Puji Tuhan, kita tahu bagaimana saudara dan saya diminta dalam Kisah 1 ayat 8. Tuhan akan memenuhkan saudara dengan kuat kuasa Roh Kudus. Kita baru berdoa 10 hari. Dan saya percaya Bapak, Ibu, Saudara sekalian sudah dipenuhkan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada dalam hidup saudara. Dan dia akan terus bergelora Roh Kudus itu. Ya, bahkan api Pantekosta terus menyala dalam hidup saudara dan saya. Karena Tuhan minta supaya saudara menjadi saksi Tuhan. Luar biasa. Bahkan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 3 dikatakan, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar
dan yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Firman Allah katakan, dari apa yang kita rasakan, dari apa yang kita lihat, kebaikan Tuhan, bahkan kita percaya Allah kita bangkit dan hidup. Kita harus saksikan Dia Allah yang sangat berkuasa. Dialah satu-satu penolong kita yang sanggup memberkati saudara dan saya. Banyak orang yang dulunya hidupnya tidak baik, bahkan mungkin hidupnya jauh daripada Tuhan, bahkan kemiskinan, dan sekarang sudah diberkati oleh Tuhan. Kita bisa saksikan kepada orang supaya mereka juga berubah dan mereka mencintai, memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, bagaimana saudara terpanggil sebagai gereja dalam tindakan hidup sehari-hari supaya kita bisa bersaksi kepada orang. Orang bisa melihat bagaimana hidup saudara. Bahkan di dalam Roma 8 ayat 16 katakan, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Haleluya. Roh Kudus dan roh kita bersaksi dan kita katakan bahwa Yesus adalah anak, kita adalah anak-anak Allah. Puji Tuhan. Bahkan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya sebagai juru selamat dunia. Dan kita harus imani dan kita ceritakan kepada orang bahwa Tuhan kita Yesus Kristus satu-satunya juru selamat yang menyelamatkan saudara dan saya bagi orang yang percaya. Bahkan Wahyu 1 ayat 2 katakan, Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Puji Tuhan. Itulah firman Allah katakan, sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Kita bersyukur pagi hari ini kita mendengar tentang panggilan untuk kita bersaksi. Dan saudara tidak perlu takut, tidak perlu gentar, karena roh Allah yang akan bersaksi bersama-sama untuk menguatkan bahwa Yesus itu adalah juru selamat dalam hidup saudara dan saya. Bahwa kita diminta sebagai anak-anak Tuhan untuk menjadi suratan terbuka. Dan kehidupan kita harus bisa menjadi saksi. Suratan terbuka, orang melihat kehidupan saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Apakah hidup benar di hadapan Tuhan? Apakah akan menjadi batu sandungan? Tapi firman Allah katakan, biarlah kehidupan kita juga menjadi suratan terbuka. Yang pertama, kita bisa mengasihi sesama manusia. Terlebih kepada saudara seiman kita. Bahkan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 ingatkan, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi saudara harus mengasihi sesama. Bahkan terlebih kepada saudara-saudara seiman kita. Kalau saudara membenci mereka, tidak mungkin saudara mengasihi Tuhan Allah yang tidak kelihatan. Itu firman Allah ingatkan agar kita berbuat baik. Kita bersaksi tentang kehidupan kita supaya kita boleh memuliakan nama Tuhan. Berbuat baik
yang kedua, saudara harus berbuat baik. Galatia 6 ayat 9 katakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak, menjadi lemah. Itulah firman Allah katakan. Puji nama Tuhan, kita harus menjadi saksi. Karena selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Puji Tuhan, haleluya. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur telah mendengar firman-Mu, pakai kami untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Di dalam